Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam Advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar Advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan Advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja, apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu.
katanya demokrasi. Katanya demokrasi, Pak. Apa siapa komunis? Iya. Demokrasi tapi semua kita sudah hak kita sudah kita lakukan dengan apa? Dengan memberikan SP ke polisi. Tapi kita punya suara kemudian dibongkar. Itu Kevin. Apa yang harus kita lakukan? Nah, layan. Karena kami sesuai konstitusi.
Nah, setelah saya cek videonya, ternyata itu adalah acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025. Dan tahu nggak, yang memberi pembekalan materi itu adalah Gibran. Luar biasa memang. Bayangkan saja ya, semua peserta acara itu adalah petinggi perwira TNI dan Polri. Dan yang memberi pembekalan materi adalah Gibran. Wow, luar biasa sekali. Tumben-tumbenan Gibran berani diskusi dengan para petinggi perwira TNI Polri. Itulah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat video Gibran pertama kali. Dan jujur ya, awalnya itu cukup membuat saya jadi kagum. Ya, sekarang siapa yang tidak kagum coba? Lawong biasanya kan Gibran ini sering kali diskusi dengan anak SD dan SMA. Kan itu yang selama ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi ketika melihat video Gibran memberikan pembekalan materi kepada para petinggi perwira TNI Polri, ya otomatis itu membuat saya jadi kagum. Nah, tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ini ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3 Laksamana Pertama Arif Badruddin. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Bahkan ya, bukan hanya itu, tapi juga disinggung terkait dengan Danantara, fintech, kemudian startup, dan ada lagi artificial intelligence atau AI. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badruddin, peserta dari PM4N. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Ya. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat jelas sekali kan bagaimana Gibran terlihat begitu gelagapan alias kebingungan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Gibran ini malah meminta agar apa yang disampaikan oleh perwira TNI itu nanti bisa disampaikan lagi kepada pihak Danantara. Kacau. Lah ini kan lucu kalau menurut saya. Ya ibarat kata pantun, jaka sembung bawa golok, ya nggak nyambung lah. Nah, dari sini ya, kita semua jadi semakin paham bahwa Gibran ini memang tidak memiliki cukup pengalaman. Bahkan Gibran juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari perwira TNI. Ya, sekarang bayangkan saja ya, pertanyaan apa, jawabannya apa. Masukannya apa, jawabannya apa. Yang bertanya lulusan S3, yang menjawab ternyata S-teller. Nah, tapi meskipun dalam acara pembekalan materi itu Gibran mencoba untuk terlihat berwibawa ya, tapi faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya. Gibran malah terlihat kosong kalau menurut saya. Nah, coba gimana kalau menurut kalian? Gibran ini kosong atau enggak? Ya, jangankan untuk menjawab ya, bahkan untuk memahami saran atau pertanyaan saja, Gibran malah meminta pihak lain yang menjawabnya. Padahal ya, status dia adalah sebagai wakil presiden. Bayangkan saja, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan minimal ini bisa memberikan tanggapan atau feedback di luar urusan soal Danantara. Kan harusnya seperti itu. Ya, karena kan Danantara itu posisinya hanya sebagai investor atau sebagai penyedia anggaran. Kan posisinya seperti itu. Padahal ya, dari elaborasi yang disampaikan oleh perwira TNI itu dijelaskan juga mengenai strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, kemudian soal fintech dan artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, coba kalian bayangkan, perwira TNI tersebut sudah menyampaikan ide dan pertanyaan dengan panjang lebar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Gibran ini malah menjawab dengan sangat-sangat singkat. Bapak sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara.
Coba jawabannya Gibran cuma seperti itu. Lah ini apa-apaan coba? Malah yang lebih lucunya lagi adalah Gibran ini malah menjelaskan soal hilirisasi, dan hilirisasi. Nah ini kan gak nyambung. Ampun. Masa ya semua permasalahan, semua persoalan selalu dijawab dengan hilirisasi? Ya jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan ketika semua peserta yang hadir itu adalah para senior perwira TNI Polri, tapi justru yang memberikan pembekalan materi adalah seorang Gibran. Dan kita semua juga sudah tahu secara pengalaman Gibran ini memang masih belum cukup matang. Bahkan secara usia, Gibran juga masih belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas sekali ya bahwa berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan tuh bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Dan pada saat itu kita semua sudah tahu bahwa Gibran usianya. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita kembali diguncang oleh perdebatan mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo yang selama ini berusaha ditutupi. Ya, kini memasuki babak baru yang makin memanas dan berusaha, di mana pengacara kondang Hotman Paris Hutapea muncul dengan suara paling lantang dan menyatakan bahwa keyakinan mutlaknya bahwa isu tersebut cacat hukum dan siap membawa kasus ini ke persidangan terbuka agar Jokowi segera diadili. Ya teman-teman, berdasarkan fakta dan ulasan hukum, berikut adalah poin utama yang menjadi sorotan penting dalam polemik ini. Yang pertama teman-teman, polemik di ruang publik dan inkonsistensi saksi. Ya, dalam sebuah diskusi politik setempat atau terjadi perdebatan sengit yang melibatkan Andi Aswan dan pengamat politik Henry Satrio mengenai kasus ijazah S2, S3 milik Rismon Sianipar di Universitas Yamaguchi. Ya teman-teman semua, Henry Satrio menyoroti inkonsistensi para pendukung yang dulu menyerang Rismon saat menyebut ijazah Jokowi palsu. Namun, kini sebaliknya arah mendukungnya, di mana sisi lain para aktivikus menilai pendukung Jokowi kerap membolak-balik antara aturan demi membela sang mantan presiden. Padahal, jika dokumen tersebut asli, seharusnya sejak awal ditunjukkan saja ke publik untuk mengedukasikan rakyat agar tidak muncul asumsi liar. Nah, teman-teman semua, yang menjadi poin kedua, adanya analisis fisik dokumen dan ahli hukum. Nah, Hotman Paris memaparkan keganjalan fisik yang ia temukan dari hasil analisisnya. Menurutnya teman-teman, kertas ijazah tertulis tahun 1985 namun menggunakan kode jenis kertas K95. Ya, yang baru ini diproduksi secara resmi di Indonesia mulai tahun 2000-an. Nah, selain itu teman-teman, tinta yang digunakan ini terindikasi jenis pigmen UV sintetik modern yang baru masuk pasar lokal sekitar tahun 1997. Padahal dokumen tahun 1985 seharusnya memakai tinta minyak alami yang cenderung kusam. Ya teman-teman semua, yang menjadi poin ketiga, adanya sorotan pada stempel dan tanda tangan. Ya, dari hasil perbandingan dengan arsip hasil UGM tahun 1985 milik lulusan lain, ditemukan perbedaan mencolok stempel pada dokumen Jokowi memiliki garis putus-putus halus serta ketebalan warna yang sangat merata sempurna yang dinilai sebagai ciri khas cetakan komputer, bukan cap bantalan karet. Ya, tanda tangan juga dekan saat itu Pak Soeharjowo juga menilai teman-teman kaku dan memiliki jejak garis bantu tipis di bawahnya, bukan goresan luas tulisan tangan asli. Ya, selanjutnya teman-teman, Hotman Paris menegaskan bahwa ini bukan sekedar mencari masalah, ya, melainkan masalah prinsip dan harga diri bangsa terkait keabsahan masyarakat seorang kepala negara. Ya, di mana beliau menyatakan teman-teman mempertaruhkan kantor hukumnya di pengadilan dan menuntut agar proses hukum dijalankan secepatnya demi ketegakan keadilan di Indonesia.
Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus yang kian memanas ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak komentar-komentar dari netizen dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Karjowo memberikan tanggapannya, Pak Hotman Paris itulah yang rakyat inginkan, hukum tidak pandang bulu, mantap Pak Hotman Paris. Teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Hadi Wibowo, masyarakat sudah bosan juga jenuh, masalahnya ijazah Jokowi itu jangan sampai terjadi seperti di Nepal. Teman-teman Sumiati memberikan tanggapannya, terima kasih Bang Hotman Paris, hutapea, berbuat baik buat NKRI, suarakan terus, semoga Tuhan melindunginya. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Mbah DC memberikan tanggapannya, negarawan abal-abal, hanya termul yang percaya Jokowi negarawan. Teman-teman kita lanjut, Nalzil memberikan tanggapannya di sini, Jokowi punya kenegarawan dari mana? Ada juga menabrak konstitusi, yang lurus dipecat, yang kritik ditangkap, pembohong pada publik, korupsi berjamaah. Apakah yang dibanggakan kinerja Jokowi itu? Ya teman-teman kita lanjut, Ghazali memberikan tanggapannya yang mengatakan Jokowi nasionalis, kayaknya urat sarafnya perlu diperiksa ke dokter spesialis termasuk mata dan telinganya. Teman-teman kita lanjut, Bambang Gurus Hadi memberikan tanggapannya di sini, kalau dia negarawan kenapa nggak bijak dan tidak berani menunjukkan ijazahnya kalau malah buat gaduh negara. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Samparan memberikan tanggapannya, masalah ijazah Jokowi utamanya takut berbelit-belit tidak jujur. Hari ini akan berpengaruh pada masalah yang banyak di waktu sebagai presiden dan sebelumnya. Ijazah hanyalah pintu masuk semua masalah yang besar dan banyak berbagai tuntutan termasuk keluarganya. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Yeyet memberikan tanggapannya, masalah ijazah palsu Jokowi tidak akan pernah selesai selama Prabowo masih terbelenggu oleh kepentingan Jokowi. Teman-teman Wahyudin memberikan tanggapannya, Rismon tahu dapur-dapur Roy CS yakni disorot dengan pasti, tetapi yang tahu dapur-dapur Jokodo kok diabaikan. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Koswara memberikan tanggapannya, bosan 1000% bosan, ijazah lagi, Jokowi lagi, coba atuh Pak, kalau memang punya buktinya ijazah Bapak itu asli, sudah selesai perkara, kalau palsu lain soal ya harus hukum atau dipenjara. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Hetty memberikan tanggapannya, ijazah disembunyikan dan tak mau ditunjukkan artinya ijazah nggak ada, maka dari itu bertahun-tahun Jokowi tak akan menunjukkannya. Teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Ahia Opoh memberikan tanggapannya, sudah tidak percaya Pak Jokowi negarawan, ijazah Pak Jokowi sudah jelas palsu 95%. Teman-teman kita lanjut, Ashar memberikan tanggapannya di sini, Mulyono raja tipu-tipu dan gelombongan, Parcok maupun gelombongan Cebokes, Cermul sudah stres, mereka menggonggong buat aturan sendiri dan dijawab sendiri untuk membodohi publik. Ya teman-teman kita lanjut, di sini juga teman kita Heat Warsi memberikan tanggapan, aparat asli bisa dipalsukan tetapi separat palsu tidak bisa dialsikan. Sudah tapi belum jawaban opo iku, oh mungkin maksudnya sudah asli tapi belum dibuktikan atau diperlihatkan ke depan publik. Ya teman-teman kita lanjut, Rosiadi memberikan tanggapannya, Allah Andi Azwan ini super termul, super bohong. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kritis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini teman-teman. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.